Oke guys, jadi kita bahas mengenai saham-saham mid cap yang bersilat menahan IHSG dari keturunannya. Oke guys, jadi kalau menurut gua lumayan ya, JKSE atau IHSG itu ya nahan dikit lah ya. Berusaha nahan dan menurut gua mudah-mudahan naik ya gitu ya guys ya. Sebelum dari 64-nya, mudah-mudahan dia bisa bertahan di situ ya, ditahan di 64 ya atau 65 ya, dan mudah-mudahan bisa mantul lagi, dan kalau mantul mudah-mudahan bisa naik di atas 6.600-nya. Lalu setelah itu guys, kita akan, kalau menurut gua guys ya, cacingnya menurut gua Trans lumayan ya, masih di up gitu ya, energinya masih lumayan, siklikalnya masih lumayan gitu ya. Lalu dari infra ya, Excel, TLKM, Tebik ya, yang masih lumayan, JSMR, TWR mungkin bisa dilihat-lihat. Lalu TPIA, INTP ya, TPIA dari basic ya, mungkin bisa dilihat-lihat. Lalu setelah itu ada Technotech ya, lalu setelah itu ada PTSN, Diva, Demex ya, boleh dilihat. Lalu dari health mungkin bisa dilihat Care ya di sini ya. Lalu ada KF ya, DGNS juga bisa dilihat-lihat. Nah, nanti akan dibahas dengan Om Swing Trader ya. Lalu ada MTech dan yang lain. Oke. So, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Om Swing Trader untuk menjelaskan detail-detailnya. Silakan Om Swing Trader, monggo. Oke, hello guys, ketemu lagi. Ya, thank you Om Yusa. Oke guys, gimana today? ISG ya, composite ya gini lah, masih harus sabar ya. So far masih begini. So ya sabar-sabar aja ya. Mudah-mudahan ini naik, mudah-mudahan ya. Walaupun enggak ya, kita bijak-bijak aja, batasin trading kita ya, dijaga supaya jangan terlalu ekspektasi terlalu tinggi, oke? Karena kita harus lihat juga keadaan marketnya secara besar, oke? Mungkin Om Yusai udah sampein ya, dan tapi ya selalu Om Yusai bilang dengan market seperti apapun kita akan bisa ketemu ya saham-saham yang oke yang bisa kita perhatiin. Nah ini dia, mudah-mudahan bisa membantu. Disclaimer on sekali lagi, ini adalah analisa pribadi, so ya dipertimbangkan lagi ya. Ini bukannya harga mati, so dilakukan lagi analisa sendiri ya berdasarkan mungkin dari fundamental dan lain-lain, terus jaga manage resiko masing-masing, risk and reward, money management ya, untuk menghasilkan trading yang maksimal ya, ini hasil trading yang maksimal. Oke, so ini dia ya saham-saham yang akan dibahas untuk hari ini. Mudah-mudahan membantu. Ingat hanya perbandingan, so dijadikan perbandingan, jadikan mungkin bahan untuk diincar atau ya, atau yang udah punya bisa jadi perbandingan untuk apa yang harus dilakukan. Oke, untuk second opinion. Oke guys, let's go. Ini dia saham pertamanya adalah Roni. Roni kalau menurut saya dicopet aja. Oke. Roni ini udah naiknya terlalu tinggi. Kalau yang mau swing udah jangan ya. Ini terlalu tinggi. Sorry ada iklan. Jadi kalau mau dicopet aja ya. Mudah-mudahan lumayan, mungkin 616 mungkin sampai. Oke. Next. Next kita punya Jawa. Oke. Jawa menurut saya ini lagi kena di 300, so be careful ya kalau yang mau swing. Yang mau copet pun tunggu ya, kalau dia besok bisa tembus 300 ya baru hati-hati kalau dia false break ya.
Yang copet-copet pun harus hati-hati ya. Menurut saya ini hit target sementara di situ. Kalau yang mau swing ya, saya tunggu di sini ya, sekitar 268, 270, tunggu pantulan ya. Kalau dia ada pantulan mungkin boleh dicicil. Kalau dia nyelam lagi, be careful ya, mungkin bisa agak dalam, mungkin di sekitar-sekitar sini ya, mungkin ya 230 atau sekitar di 256-an ya, sekitar sini. Hati-hati ya, tapi kalau udah nyelam begini, takutnya mantul dikit dalam lagi. So be careful ya. Di sekitar-sekitar sini mudah-mudahan mantul. Oke, next kita punya polu. Polu ya, golden flower. Polu dicopet juga dulu aja ya. Ini kalau yang mau swing, kita lihat nih besok kalau dia bisa naik 572. Tunggu retestnya ya. Retest 572 mantul baru dicicil. Kalau nggak mantul jangan diambil. Kalau terbang terus juga jangan diambil, hati-hati di 714, jangan ambil dekat-dekat situ. Sorry, 710 ya, jangan ambil dekat situ. Better tunggu dia lewat dulu, retest 710 masih mending. Ya, so dihitung risk and reward-nya ya, bagusnya mantul di daerah sini. Yang mau copet monggo. Next kita punya aksi. Ya, ini dia aksi. Aksi juga dicopet dulu ya. Kalau yang belum punya ya, buat swing. Kalau swing saya tunggu di sekitar 570 kalau ada pantulan ya, sekitar-sekitar sini ya. 570 kalau dia ada pantulan di situ, mungkin saya cicil kalau dia besok merah. Kalau dia masih naik jangan diambil dekat-dekat sini ya, 710 ya, be careful di situ. Kalau tembus 710 mungkin agak lebih bagus ya, tunggu retest mantul ya. Kalau yang mau copet be careful 710. Oke, berikutnya kita punya Tirta. Bukan Tirta ya, TIRT. Tirta, oh benar, Tirta Mahakam Resources. Tirta breakout juga hari ini, tapi belum tembus dari sini ya, 97. So, be careful ya. Kalau besok dia bisa naik 97, hati-hati di 101. Oke, yang mau copet, monggo. Kalau yang mau swing, tunggu ya, tunggu dulu ya. Kalau dia 97 naik pun, tunggu dia retest mantul baru diambil. Kalau dia besok merah dulu, nah, kita tunggu mungkin sekitar-sekitar sini, 90 ya. Tunggu dia mantul. Oke, itu tier. Selanjutnya adalah Aldo. Aldo mantap. Mantap ini. Yang udah punya congrats ya. Udah kelihatan ya, gini. So, apa yang harus kita ambil kalau yang belum punya ditunggu aja ya. Kalau di sini nih 1160 dia mantul, boleh cicil tapi hati-hati ya pantulannya ya. Kita lihat pantulannya kalau memang lemah, be careful takutnya nyelam lagi. Kalau mau bagus tunggu di sini ya 1085 ya. Kalau dia memang nggak sampai ke situ ya kita follow lagi aja ya. Asal dia retest bisa tembus lagi dari 1225 boleh dicicil-cicil. Oke. Yang Anda punya pasang aja SL di bawah 1035 ya atau di bawah 1090. Tadi ya, oke itu ya. Lanjut INTD. INTD udah mantul ya. INTD. Nah, kita lihat di sini ya. Watch 354, be careful ya. Kalau nggak tembus 354, mungkin di sideway dulu. Yang udah punya di hold aja, pasang SL di bawah 304-nya atau di bawah 294 ya. Pasang aja di situ. Yang belum punya kita tunggu aja ya. Kalau nggak tembus di sini nih, mungkin kita tunggu di sekitar sekitar sini aja ya, 332, 336 ya, tunggu pantulannya ya, be careful. Kalau mantul baru dicicil, kalau nggak mantul takutnya ini mantul sedikit dia mau ke sini lagi, berarti ya mau ke 296-nya. So, sabar-sabar tunggu pantulannya ya. Oke, next kita punya adalah ADES. ADES, ya. ADES cicil ya di area 3070 sampai 3130. Sorry, 3130 pasang SL di bawah 3000. Mudah-mudahan tembus lagi dari 3240. Mungkin bisa lumayan ya. 3240 mungkin bisa menuju ke 3450 ya. 3450 mungkin sekitar-sekitar situ ya. Mudah-mudahan lancar. Be careful di sini ya. 3250. Kalau mau aman tunggu naik di sini ya. 3250 retest mantul baru aman ya. Kalau mau di sini ya silakan, tapi memang ini tren udah oke. Berikutnya
Kita punya Apik. Apik, ya, Apik itu ya udah cukup oke ya mantul. Kalau saya watch di sekitar 1120 nih, be careful ya, sekitar sini ya, 1120, 1125 ya. Ini udah dekat-dekat sini. So, kalau ngambil dekat-dekat sini, be careful ya. Mungkin dia akan mentok dulu. Mungkin kalau dia bisa tembus 1120 mungkin boleh cicil, tapi hati-hati ya, lebih baik tunggu dia retest mantul. Kalau mau langsung cicil ya be careful. Pasang aja SL di bawah 1075, 1070. Kalau mau besok masih merah dulu ya, tunggu aja pantulannya ya di sekitar 1090 dan 1075. Tunggu mantul baru dicicil lagi. Hati-hati kalau pantulannya nggak naik 1120 ya, itu udah mesti dipertimbangin tuh. Kalau dia nggak bisa tembus-tembus ya, mungkin dia akan istirahat agak panjang. Oke, itu apik. Berikutnya kita punya PSSI. PSSI kalau menurut saya ini walaupun mantul begini saya masih tunggu ya dia bisa naik di sini nggak ya 412 ya. Kalau bisa naik 412 baru saya cicil. Kalau nggak bisa naik 412 tunggu dulu sabar aja ya. Mungkin dia mau ke sini dulu lagi sekali lagi 398. Tunggu aja dia naik di situ baru dicicil. Oke. Ini ya ini udah mesti hati-hati ya. Ini apa udah mulai lumayan lah ya koreksi kalau dia nggak naik takutnya mau patah tren takutnya ya tapi kita nggak mau nggak seuzon dulu ya kita lihat aja pergerakannya satu harinya kita kawal terus. Oke, yang udah punya SL boleh pasang di bawah 398. Oke, lanjut kita punya adalah ship. Ya ini masih sideways menurut saya. Udah cukup bagus ya dia bertahan nih ya, bertahan di atas sini ya 1060-nya ya sekitar sini. Kalau dia hijau ya mau cicil boleh tapi menurut saya lebih bagus kalau naik di atas 1100 ya. Atas sini ya. Nah, ini kelihatannya 1100 nih, selalu belum tembus. So, kalau mau bagus tunggu naik 1100 ya. Ini udah keluar ya dari trendline-nya, lagi tes support, mudah-mudahan naik 1100 dan jeder. Oke, yang udah punya barang boleh pasang SL pertama di bawah sini. Ya 1035 ya. Atau di bawah 1005. Oke, hati-hati ya dihitung risk and reward-nya. Oke, lanjut. Kita punya Adro. Adro, ya menarik ya hari ini menurut saya Adro udah bisa tembus ya naik ke sini ya di atas sini 2090-nya. Kalau yang belum punya cicil aja kalau dia mantul di 2090 2080. Be careful kalau dia nggak mantul ya, tunggu aja pantulannya. Yang udah punya SL boleh pasang di bawah 2000 ya. Mudah-mudahan lancar. SL kedua boleh pasang di bawah sini ya, di bawah 1910. Oke. Ini sih udah bagus ya. 1990 lah di sini. 1980 lah boleh ya pasang di sini ya. Karena ini udah dia breakout. Mudah-mudahan tes mantul lagi. Oke. Tapi ini ya masih oke sih ini jalan terus ya. Kayaknya sih dia nggak ke sini dulu nih. Ya, kalau dia mau ke sini ya udah kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan mantul di situ. Oke, next kita punya adalah Wood ya. Wood juga menarik ya. Cuma ini kalau mau ambil ya cicil ya 835 ini kan dia lagi mentok 835. Kalau dia besok merah tunggu aja sih ya. Kalau mungkin di 810 kalau dia ada pantul baru cicil. Kalau mau cicil ya silakan ya pasang aja area sini ya 810 835 ya. Bisa aja dia ngacir bisa tapi ini ya 850 mungkin dia mentok dulu mungkin akan istirahat dulu sebentar. Oke. So be careful. Wah, cicil ya jangan all in. Pasang SL boleh di bawah 780-an ya 780. Mudah-mudahan lancar juga ya ini udah keluar ya dari tren turunnya lagi coba naik ya mudah-mudahan tembus dari sini ya. Ya Wood ya. Oke, lanjut. Kita punya adalah Prim. Prim ya. Ini kita lihat besok ya. Kalau dia bisa naik ya, besok naik hijau ya. Di atas 472 cicil.
hati-hati di area 500 ya. Kalau 500 belum tembus, tunggu aja ya kalau mau sabar. Kalau nggak sabar ya silakan cicil ya dekat-dekat sini, siap aja di bawah sideway dulu, pasang aja SL di bawah 448 atau 442 ya. Kalau besok merah jangan diambil dulu ya, be careful. Apalagi kalau jebol 442 ya. Kalau jebol 442 udah jangan dikejar dulu, biarin aja dulu. Kita lihat di mana dia ada mulai sideway dan mantul. Oke. Kalau besok bisa tembus dari 500, cicil aja. Oke, cicil, hati-hati. Mudah-mudahan dia retest 500 mantul. Kalau mau aman, tunggu retestnya baru diambil. Ya, itu prim. Oke, lanjut. Next. Next adalah kita punya adalah MBSS. MBSS kalau menurut saya ya ini lagi mentok di 1065 ya. Ini ada titik Fibonacci-nya juga kalau menurut saya. So, saya akan tunggu di sekitar sini ya. Mungkin 1005 atau di sekitar sini 945 ya kalau dia turunnya di dalam ya. Kalau turunnya cuma sedikit mungkin sekitar sini ya. 1005 sampai 1020 kalau dia ada pantulan cicil. Kalau dia besok ngacir ya hati-hati, tunggu aja ya, jangan dikejar dulu ya, takutnya dia ngacir nanti taunya false break. Dan apalagi dekat-dekat sini ya 1180, be careful ya, jangan diambil dekat-dekat situ ya. Ini rentan untuk istirahat dulu, balik arah dulu sementara ya, karena di sini resistennya. Oke. Yang udah punya boleh pasang SL di bawah 925 atau di bawah 880. Next. Next adalah NIC ya. NIC itu Carnic Capital ya. Carnic Capital. Kalau saya tunggu naik dari sini ya, Carnic Capital 810. Udah mantul sih hari ini. Cuma ini masih belum confirm menurut saya ya. Masih belum aman. Akan aman kalau dia bisa naik 810. Takutnya dia di sini mentok 810. Mungkin turun lagi, bisa retestnya mungkin lebih dalam ya. Ini di sini 655 nih belum kena ya, 655 or even mungkin sampai ke sini 580. So, tunggu aja dia naik ya, naik 810 retest mantul baru diambil. Oke, yang udah punya barang hold aja dulu sementara ya, pasang SL boleh di bawah sini ya, di bawah 645. Oke, mudah-mudahan sih naik. Lanjut, kita punya MSIN. MSIN ya menarik nih MSIN juga ya, boleh dipertimbangin dicicil. Kalau dia bertahan di atas 1400 ya, 1400 dia kalau nggak turun di situ cicil ya, area 1400 sampai 1460, pasang SL-nya boleh di bawah 1310 atau di bawah 1235. Mudah-mudahan terbang lagi lancar. Kalau yang belum punya tapi sabar-sabar, ini udah kelihatan ya, udah tinggi banget ya, tinggi banget. Kalau ini nggak naik nih ya, kalau dia nggak naik di sini, bisa jadi dalam nih ya, bakal ngejar ke sini averages-nya. So, be careful. Tapi kalau dia bisa naik, boleh ya dipertimbangkan. Next, kita punya adalah TRJA. TRJA menarik ya, lumayan tinggi nih pantulannya. Tapi kalau saya, ya saya akan berhati-hati. Kenapa? Saya lihat di sini ya, mungkin lebih bagus kalau dia bisa tembus nih. Ya. Nah, kayak begininya ya. Oke. Nah, ini dia ya. Be careful ya. Kalau besok hijau, cicil boleh. Hati-hati kalau belum tembus dari sini ya 620 atau 645-nya ya. Tapi boleh dicicil menurut saya. Kalau dia besok masih merah jangan diambil dulu ya. Kecuali dia ada pantul lagi, bisa naik lagi dari trend line-nya, boleh dicicil. So, be careful, oke? Yang udah punya barang, dipegang aja, dipasang SL di bawah 520 atau di bawah 500, mudah-mudahan sih masih jalan terus. Oke, next kita punya WH. W dan H. WH, oke, WH menurut saya ya, ini lagi, nah kita akan lihat ya 232 ya. Kalau dia besok hijau lagi, be careful ya di area-area sini. Hup, ya area-area sini 246 yang mau copet monggo. Kalau mau swing kalau dia naik lagi tunggu aja ya. Mungkin dia mentok dulu di sini. Kita lihat
232-nya dia mantul nggak? Kalau dia nggak mantul, mungkin dia turun dulu lagi ke sini. Jadi jangan buru-buru ya kalau dia besok hijau. Kalau dia besok merah, tunggu aja di sekitar 216 ya, sekitar sini 216, 220. Kalau dia mantul cicil. Oke, trennya sih harusnya udah bagus. Ini udah keluar ya dari tren menurunnya. Ini udah bikin higher high, higher low. Kita berharap dia akan terus lanjut. Oke, paling bagus ya sini 246 tembus nih ya, mudah-mudahan tuh. Oke, next. Ya, ini SL-nya udah kasih tau ya. SL-nya udah belum ya? Pasang aja SL di bawah 208 atau di bawah 196. Oke. Next. Next kita punya adalah CAS. CAS ya masih merah-merah, jadi sabar aja walaupun dia ini sebenarnya keluar ya dari ini ya, tren turunnya. Tapi kita lihat satu candle lagi ya, jangan buru-buru. Nah, kan begini ya kejadiannya nih. Nah, kalau dia besok hijau-hijau, mantul, cicil, boleh ya. Hati-hati kalau dia nggak tembus dari 536 ya, sekitar sini 536, 546. Hati-hati ya, sekitar situ. Mungkin dia sideways dulu, nggak apa-apa, di hold aja. Tapi kalau dia besok nggak hijau, be careful ya. Atau kalau hijaunya ya kelihatannya lemah banget ya, be careful. Oke, lihat lemah dari mana? Lihat volumenya ya. Kalau volumenya nggak oke ya, be careful. Oke. Oke, yang udah punya barang sih boleh pasang SL pertamanya ya, SL-nya SL plusnya di bawah 486 kalau yang udah punya ya. Cuma ini hati-hati ya dia ekor-ekornya panjang-panjang gini. Takutnya kita nggak lepas di sini, takutnya dia nggak mantul, so dipertimbangin aja ya. Eh, senyamannya di mana, mau dilepas dulu atau nanti baru diambil atau bagaimana. Oke, next lanjut kita punya adalah INDX. INDX ya, kalau INDX kalau menurut saya nih lagi kepentok di area-area 141 ya, sekitar-sekitar sini nih. Ya, menurut saya. Kalau besok dia bisa naik ya satu pas satu, dicopet aja dulu ya, dicopet aja dulu. Kalau mau swing biarin aja dulu dia naik, kita lihat aja ya mentok 150 nggak atau di sini ya 157 tunggu dia pullback mantul baru cicil. Kalau dia besok merah dari 141 nggak bisa tembus lihat aja nih kayak begini berarti ya. Jangan buru-buru diambil. Oke. Udah sampai bawah ada pantulan baru dicicil ambil. Oke, dekat-dekat average ya sini. Tapi kalau bisa naik, kita tunggu aja ya, tunggu pullbacknya, jangan buru-buru. 141 ya. Oke, lanjut. INDX yang udah punya boleh pasang SL-nya di bawah sini ya 109. Next, tadi UFOI ya, UFOI. Oke, UFOI tunggu retestnya ya atau cicil aja di sini ya 720 sampai 765 pasang SL-nya boleh di bawah sini ya 1535 atau di bawah 1475. Mudah-mudahan lancar. Ini udah keluar dari sininya ya, dari 1470 retest mantul lagi. Kita lihat ya besok ya kalau dia apa di sekitar sini pasang aja SL ya. Ya, cicil aja dari situ ya. Ingat cicil ya, jangan langsung all in ya. Kita sih lihat trennya masih oke, mudah-mudahan bisa lanjut. Oke, next ada MLPL. Oke, MLPL kalau menurut saya ya, nih dia nih ya, be careful ya, 416 ya. Pokoknya kalau belum naik situ ditinggalin dulu ya. Walaupun ini apa istilahnya mau ada divergent atau apa, kalau belum breakout ya, seperti kata Om Yusa, it's useless ya. So itu cuma bikin kita akan ya udah terdampar aja di situ. Oke, so tunggu aja breakoutnya 416 ya. Retest mantul baru cicil. Oke, jangan buru-buru. Lihat di sini ya. Tembus 416 blem 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 blem. Ya, so be careful. Kalau dia bisa naik, retest mantul, pasang aja SL boleh di bawah 406 ya. Tunggu aja. Yang udah punya barang ya silakan ya kalau mau di bawah saya itu ya silakan pasang aja SL di bawah 354 ya. Sabar-sabar aja. Mungkin nanti akan tembus ya. Ini kalau kita lihat dari trennya nih ya lagi retest ya, sorry maksudnya. Nah, nih ya. Kelihatan kan nih lagi mentok sini. Kalau tembus cakep ya, cakep. Oke, next. Next kita punya adalah SWOT ya, SWOT.
SWOT baru banget ya mantul ya. So, menurut saya sih di 185 nih ya. 185 nih dia kan 186 ya. 185 kalau dia nggak turun lagi ya, mungkin boleh dicicil ya. Ya, ingat cicil hati-hati. Kalau dia turun di bawah 185-nya udah tunggu aja ya. Tunggu dia naik 185, retest mantul baru dicicil ya. Itu masih sideways soal ini ya. So far masih sideways ya, sideways kecil ya. Walaupun di jangka menengah panjangnya sih udah oke ya, udah cukup oke. Tapi ini buat swing juga apa namanya? Cukup volatil ya, lihat pergerakannya seperti ini ya. Boleh bisa naik tinggi, turun ya. Jadi yang merasa siap buat dikocok-kocok seperti ini ya silakan. Kalau yang nggak siap ya mungkin dicopet-copet aja ya. One day trading, 2 hari, cuan bungkus. Oke. Yang udah punya barang hold aja, masih oke. Pasang SL di bawah 171, mudah-mudahan besok ini naik ya. Mudah-mudahan besok naik. Mungkin ke sini dulu ya 200, turun mantul lanjut. Oke. Berikutnya. Berikutnya kita punya adalah wins ya. Wins ini masih sideways sideways ya. Kalau dia besok naik nih 218, nah, cakep nih ya. Kalau dia besok naik 218, hati-hati sekitar sini ya, 234 ya. Jangan ambil dekat-dekat situ, kurang lebih dekat-dekat sini ya. Kalau bisa cicil ya 222-an ya, 224 ya. Kalau dia belum naik, udah kayak kalau siap di bawah sideways silakan ya, pasang aja SL-nya boleh di bawah sini ya 200. Kalau mau cicil ya, tapi kalau mau cicil tunggu-tunggu aja dekat-dekat sini ya 204 ya boleh ya. Jadi resiko nggak terlalu tinggi. Harusnya sih bisa ke sini dulu ya 234. Paling cakep tembus 234 baru ngacir lagi ya. Oke. Oke, itu dia ya yang udah punya SL tadi dikasih tahu ya di bawah 200 ya, boleh ya sini. Next, lanjut kita punya adalah dinar. Dinar Dinar. Dinar udah cukup oke ya menurut saya sini. Hati-hati di sini ya. 366 nih ya. Kalau dia bisa tembus lebih cakep ya. Kalau mau aman tunggu naik 366. Jangan sampai dia cuma cetut. Nah, turun lagi ya. Ini kenapa dia ini nyelam lagi nih soalnya. Ya, ini udah keluar breakout, mantul sekali tapi nyelam lagi. Ini kalau dia mantul nggak naik lagi, ya mungkin sama begini. Ya, so be careful ya. Tunggu naik di sini ya. 366 kalau mau aman. Kalau mau cicil dari sekarang silakan. Kalau nggak tembus 366 ya silakan pertimbangin ya mau di take profit dulu, dilepas dulu. Oke. Okay? So ya you own risk ya, you own calculation. Oke. Okay? Yang Anda punya boleh pasang SL di bawah 306 ya atau SL plus ya boleh dipasang di bawah 326. Oke, itu dinar. Lanjut. Kita punya adalah tag ya. Tag. Oke ya, hari ini lumayan nih ya. Ini kalau kita lihat di sini 8.600 ya udah bisa naik cicil ya. 8.600 sampai 8.725 pasang SL di bawah sini ya 7.750, mudah-mudahan besok ngacir ya. Kemana? Mungkin ke sini dulu ya guys. Hati-hati ya 8.975 ya. Kalau mau aman tunggu 8.975 dan 9.150-nya tembus, retest mantul baru diambil. Oke. Oke ya itu ya. Paling bagus sih nunggu di situ tuh. Oke, ini baru setahap ya di sini dia tembus. Hati-hati sekitar situ. Yang Anda punya sih pasang aja SL di bawah 7.800 ya, 7.800, 7.900. Mudah-mudahan sini lancar nih ya. Harusnya sih lancar jalan lagi harusnya ya. Ini udah keluar, mungkin dia retest sebentar, mantul lagi harusnya. Oke, next kita punya adalah Games ya. Gems. Golden Energy Mines. James menurut saya tunggu naik 6.000 ya di sini. Ya kalau dia nggak bisa naik 6.000, be careful. Bisa aja dia patah tren lagi ke bawah ya. Kayak di sini mentok ya turun lagi. So tunggu aja naik di atas 6.000. Kalau bisa naik cicil, be careful. Hati-hati di sekitar 6.525-nya ya. Kalau dia nggak tembus, selama masih bertahan sih nggak apa-apa. Dilihat lagi nanti di mana supportnya ya. Mungkin sekitar sini kali ya di sekitar 6.000-nya ya. Kalau dia masih mantul 6.000-nya di hold aja dulu. Oke, yang udah punya barang boleh pasang SL plus di bawah 5550
atau SL di bawah 4975 kalau nggak kejauhan silahkan diperhitungkan ya berapa persen ke SL di situ. Oke, itu dia James. Berikutnya adalah BAT. Ya, BAT. Kalau BAT masih jalan menurut saya ya, masih jalan. Masih oke buat diambil, menurut saya masih oke ya. Pasang aja SL. Oke, pasang SL di bawah sini ya 960 atau di bawah 955 ya. Menurut saya sih masih bisa jalan, masih bisa ke 1000 ya. Sini 1000, 1055 mungkin ya atau sekitar 1030 ya, sekitar situ. 1030 masih bisa ya. Kalau di situ dia udah mentok-mentok nggak mau tembus, hati-hati ya. Apalagi kalau udah turun dalam gitu ya, dilepas aja ya. Mau dia eh, apa namanya posisi minus atau enggak, mungkin sebaiknya dilepas dulu. Oke, karena dia ya gini ya, naiknya udah terlalu lancar ya kalau ini ya. So be careful ya. Oke, next. Ya, berikutnya kita punya adalah TLKM ya. TLKM, kalau menurut saya ya, TLKM ini lagi kepentok di sekitar sini nih. Sekitar 4160 ya, sekitar sini. 4160 nih. Yang belum punya, tunggu naik ya. 4160 atau di ya 4160 ya, tunggu naik situ ya. Kalau dia nggak bisa naik pas 160, mungkin dia mau istirahat dulu, hati-hati ya kalau dia jebol lagi di bawah 4080 ya. Yang udah punya sih di hold aja ya. Ini kelihatannya mantul ya, kelihatannya mantul. Tapi yang belum punya hati-hati. Oke. Kita tunggu dia konfirmasi naik dulu ya. Karena ini belum belum confirm ya. Oke, mantul tapi ini masih di area-area sini ya, resistennya di situ. Jadi yang udah punya sih di hold aja, yang belum punya tunggu naik ya. SL boleh pasang di bawah 4010, mudah-mudahan sih ini lanjut ya. Mungkin bisa ke sini dulu 4250 and so on. Oke. Ya, berikutnya adalah ya EMTK ya. EMTK. EMTK ya, tunggu naik di atas 2280 ya guys. 2880 atau 2270 ya. Tunggu naik, retest mantul baru dicicil. Oke, kalau belum sabar-sabar ya. Ini masih sideways sih menurut saya ya, masih sideways. Kita tunggu aja. Oke, mudah-mudahan sih besok mantul tembus ya dari 2280-nya. Ini udah menarik sih ya. Udah menarik nih. Oke. Nah, ini udah tembus dari sininya sebenarnya ini ya 2240-nya udah tembus. Cuma nih kita lihat besok ya kalau takutnya dia nyelam lagi, nah itu yang nggak enak tuh. Ya, mudah-mudahan sih mantul bisa naik ya 2280. Oke. Oke guys, that's all. Mudah-mudahan membantu ya. Jadi bahan perbandingan aja. Ya juga buat untuk bahan referensi untuk saham yang akan mau diambil ya. Ingat ya, selalu analisa lagi sendiri supaya jangan nanti ada penyesalan, oke? Karena kalau dengar-dengar kata orang aja tanpa analisa sendiri nanti, aduh kan, bener. Nah, jadinya nyesel ya. Jadi apa namanya? Jangan nanti, oh bener kan, gue bilang gue harusnya jangan ambil. Nah, gitu-gitu kita nggak mau. So, ingat ya, selalu analisa lagi sendiri, oke? Karena semuanya ada di jempol Anda sendiri, mau itu resiko dan itu reward, dan cuannya cuan buat Anda sendiri juga, loss buat Anda sendiri juga. Oke guys, oke that's all, sign it out. Dikembalikan ke Om Yusa. Om, monggo Om. Oke ya, kita ngomong mengenai saham request kalian ya.
Tadi gue lihat lumayan banyak ya. Thank you ya guys sudah ngasih beberapa saham request. Baik, kita ngomong pertama SCMA dan BSDE weekly om gitu ya. Siap, kita ngomong sekarang kita ada di sini. Oke, SCMA weekly ya. SCMA ya dari weekly kalau menurut saya guys ya it's depend on you ya. Apa namanya, ini analisa gua aja ya. Kalau menurut saya sih masih belum oke ya untuk diambil di weekly. Kalau saya akan tunggu di atas 396 atau 400 ya menuju 466 ya. Kalau kalian mau ambil di sini mungkin targetnya ke 392. Saya ngelihat price actionnya tuh mungkin ya nggak begitu bagus ya, mungkin ke 306 aja ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya itu jangan dulu lah gitu ya. Lalu yang kedua BSDE. BSDE kalau menurut saya ya guys ya, kalau menurut saya belum ya. Tapi kalau dia tembus dari 1070 mungkin bisa target 1180 ya guys ya. Ditunggu aja, ini ada trend line ya. Mungkin bisa ditunggu 970, mudah-mudahan bisa ke 1170. Oke. Lanjut kita ke Instagram. Instagram ya guys ya. Banyak request ya. Banyak request, banyak ini ya. Oke, gua di sini ada lagi TPIA. Ya, lalu setelah itu apa nih? Accept ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke Om minta analisa daily weekly. Kalau boleh buy UVCR ya. UVCR. Ya, UVCR kalau menurut saya guys ya dari weekly baru mau naik ya. Kalau saya akan tunggu di atas 444 untuk di swing weekly ya guys ya. Walaupun ini belum begitu bagus ya kalau menurut gua ya. 44 menjadi 484 ya. Kalau saya masih belum kebentuk nih. Ya, kita ya oke lah gitu ya, masih oke buat cicil oke ya. Lalu di daily sama ya, 450 menjadi targetnya ya, daerah-daerah sini ya, atau di 490 ya. Kalau misalnya dia breakout dari 544 ya mungkin bisa menuju uptrendnya lagi. Oke. Lanjut setelah itu ada TPIA. Apakah masih bagus untuk hari ini Om? TPIA kalau menurut saya masih oke, asal dia nggak tembus dari 7.000 menuju 6850. Kalau saat ini masih oke, pasang aja SL di bawah 6975 ya guys ya. Lalu setelah itu habis itu Powon dan Ship. Powon kalau menurut saya guys masih slow ya guys ya. Ini kayaknya kalau dia turun lagi lupain aja ya. Kalau dia turun lagi nggak keluar dari resisten yang ada di sini, lupain aja ya. Lalu ada Ship kalau menurut saya masih turun ya guys ya. Jadi harus Shipnya beda ya. Ship kalau menurut saya lagi tes support ya. Kalau dia mantul mudah-mudahan bisa lancar ke 1300 ya. Kalau dia mantul, kalau dia nggak mantul ya jangan ya. Novi, GGRM, Unilever, BBCA. GGRM masih turun ya guys ya, menuju 29.800. Mungkin ada sentimen PPN rokok, jadi masih nggak begitu bagus. BBCA kemarin seperti yang saya bilang ya, lagi menunggu breakout ya. Hati-hati kalau dia nggak bisa breakout dari 7.000-nya ya. Mungkin untuk daily belum bagus ya, tapi kalau untuk monthly oke. Kalau untuk weekly masih wait and see. Oke. Lalu Unilever kalau menurut saya sideways di bawah ya guys ya. Tapi kalau menurut saya ini bakalan turun lagi menuju 3770 ya. Dilihat kayak begini kayaknya bakalan turun lagi ya. Jadi kalau saya hindari dulu ya, jangan terburu-buru, santai aja Unilever. Nanti aja kalau dia naik baru kita ambil ya. Lalu setelah itu ada Dinar request. Dinar
ya. Dinar kalau menurut saya oke nih ya, SL di bawah 324, mudah-mudahan nyampe 388 ya guys ya, mudah-mudahan. Lalu setelah itu ada BBYB, soalnya nggak naik-naik, apa mau turun, pasang SL aja kalau nggak naik-naik, apalagi udah swing ya. Overall masih oke, SL di bawah 2330, 2050, mudah-mudahan naik ya dalam 1-2 hari ini ya, didoain ya. Kebak dan TOWR. Kebak kalau menurut saya guys, kalau menurut saya masih belum ya. Saya akan tunggu di atas 95. TOWR kalau saya ngelihatnya masih turun, akan saya tunggu di atas 1200. Ya, lalu MLPL dan IRA. MLPL kalau menurut saya oke kalau di atas 440 ya. Oke. Lanjut setelah itu IRA kalau menurut saya lucu ya, menuju target 2330. Kalau MLPL kalau di atas 440 mungkin bisa menuju sini ya, 3466 ya. Tapi untuk saat ini guys, untuk saat ini harus hati-hati ya. 440 menjadi target pertamanya. Lalu yang kedua BRMS kalau menurut saya mulai naik lagi ya guys ya. Semoga bisa tembus dari 124-nya ya, 124, 25 menuju 130. Lalu setelah itu truk BGTG. Truk kalau menurut saya guys, truk mudah-mudahan lancar menuju 181 ya. BGTG ya, lagi tes support ya, mudah-mudahan lancar ke 384, sabar aja ya, dipasang SL-nya ya. Lalu setelah itu Kasa oke di swing nggak Om? Kasa kalau menurut saya oke kok ya, good eye ya Om. SL di bawah 515, mudah-mudahan nyampe ke 560 ya. Lalu setelah itu ada IYLS, Dinar, IRA-nya udah, jadi Dinarnya juga udah. IYLS kalau menurut saya ya guys ya, moga lancar menuju 412, SL di bawah 286. Hati-hati kalau dia berbalik arah ya guys ya, dari 280 menuju dari 300 menuju 280. Oke. Lalu lanjut kita ke YouTube ya. YouTube guys. YouTube kalau menurut gua minta analisa Adro, Indi, SMSS, boleh. Adro lancar lah, mudah-mudahan jalan. Kan udah dibilang buat weekly oke ya kan? Udah pernah belum dibilang? Udah kan? Indi SSMS ya. Indi masih turun ya guys ya, dan ini kayaknya bakalan turun lagi, apalagi kalau dia nggak jebol dari 1655, mungkin bisa turun ke 1400 pesannya ya. SSMS ya guys ya, kalau menurut saya masih turun ya. Ya, ini kemarin coba jalan tapi turun lagi, dan kalau tembus dari 975 mungkin baru bisa mantul di 905 ya. Lalu setelah itu daily weekly udah, thanks ya Om. Tebik dan Antam tadi udah. Antam kalau menurut saya masih flat ya, biarin aja, kalau dia tembus dari 2480 baru kita lihat. Lalu setelah itu udah lama nggak ikutin. Oke, BBRI arahnya kemana dulu? Arahnya sideways ya guys ya, kalau menurut saya ya. Jadi sabar-sabar aja, dipasang SL di bawah 4000 kalau kalian mau ya. Lalu setelah itu Mika
Mika kalau menurut saya masih turun ya guys ya. Jadi harus hati-hati apalagi kalau jebol 2190 mungkin bisa menuju ke arah sini ya. 2040. Oke? So itu aja guys dari gua. Semoga bisa berguna dan sampai jumpa besok ya. So see you guys. Bye bye.